Legenda MU komentari sikap buruk Mason Greenwood. Dia masih bayi, semoga berhasil. Mason Greenwood kini menjadi sorotan sebab tingkah lakunya di luar lapangan dinilai buruk. Hal ini berdampak pada rencana Manchester United memberikan kontrak baru padanya. United sejatinya telah menyiapkan kontrak baru untuk Greenwood. Namun disiplin yang buruk saat latihan dan kegemaran bermain game membuat United menunda negosiasi kontrak baru. Kabar lain, Greenwood disebut telah mendapat amukan dari Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal kecewa melihat sikap dan ekspresi wajah yang nampak malas ketika mengikuti sesi latihan. Di masa lalu kasus lebih serius menimpa Greenwood saat bersama timnas Inggris. Sang pemain membawa teman perempuan ke dalam hotel, padahal anggota tim dilarang membawa orang lain demi protokol kesehatan. Legenda Manchester United Andy Cole menilai publik terlalu berlebihan menghukum Greenwood atas sikapnya di luar lapangan. Sebab Andy Cole menilai Greenwood terlalu muda dan wajar jika membuat kesalahan. Greenwood adalah bintang yang sedang dibikin. Jika dia benar, maka dia pasti akan menjadi bintang 100%, buka Andy Cole. Saya berharap dia akan berhasil melalui ini. Yang benar-benar membuat saya kesal dengan situasi ini adalah saya tidak yakin mengapa semua orang terus mengganggunya seperti yang mereka lakukan. Greenwood seorang bayi. Jika Anda tidak membuat kesalahan saat masih bayi, kapan Anda membuat kesalahan saat usia 50-an? Dia laki-laki dan dia melakukan kesalahan. Dia mengangkat tangannya dan biarkan dia pergi dan bermain sepak bola, kata Andy Cole. Andy Cole tidak senang melihat Mason Greenwood kini mendapat stigma negatif. Pria 49 tahun ingin publik menilai Greenwood dari apa yang dilakukan di atas lapangan, bukan di luar lapangan. Sekarang nilai dia berdasarkan sepak bola karena jika kita menilai dia sebagai anak berusia 18 tahun dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya, maka kita akan melihat apa yang dilakukan. Nilailah kemampuannya. Dia melakukan kesalahan dan meminta maaf dan sekarang tolong biarkan dia bermain sepak bola. Mereka telah melupakan Phil Foden, tetapi mari kita terus menghancurkan Greenwood, kata Andy Cole. Ronaldo balik ke Manchester United. Solskjaer, saya tidak keberatan. Ole Gunnar Solskjaer dengan tangan terbuka bakal menyambut Cristiano Ronaldo di Manchester United. Apalagi selama ini Ronaldo punya hubungan baik dengan setan merah. Masa depan Ronaldo di Juventus kini tengah diragukan. Beragam spekulasi menyebut Juventus siap melepas Ronaldo karena gajinya yang besar mulai membebani finansial klub. Sejumlah media menyebut PSG dan Man City sebagai klub yang bisa menampung Ronaldo musim depan. Kedua tim memang punya dukungan finansial yang sangat kuat dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi satu klub tidak boleh dilupakan begitu saja, yakni Manchester United. Ronaldo punya banyak kenangan indah di Old Trafford dan tidak menutup potensi untuk pulang ke rumah lamanya. Pada awal musim 2020-2021 lalu, Solskjaer ditanya tentang siapa mantan rekan bermainnya yang ingin direkrut ke United saat ini. Saat itu Solskjaer menjawab dua nama, yakni Paul Scholes dan Roy Keane. Selain dia nama di atas, pria asal Norwegia juga menyebut satu nama lain. Dia adalah Cristiano Ronaldo. Jangan lupa saya bermain dengan Cristiano Ronaldo dan dia pemain terbaik di dunia. Jadi saya tidak keberatan kok memiliki dia di tim saya, ucap Solskjaer dikutip dari Mirror. Ronaldo dan Solskjaer pernah berbagi ruang ganti sebagai pemain. Mereka membela United pada era Sir Alex Ferguson. Saat itu Ronaldo masih muda dan Solskjaer masuk fase akhir dalam karirnya. Cristiano Ronaldo walau tidak menjadi bagian dari skuad United, tetap punya peran penting klub. Pada bursa transfer Januari 2020 lalu, Ronaldo meyakinkan Bruno Fernandes untuk pindah ke United. Kami punya pemandu bakat yang melakukan semua pengintaian dan kami punya analisis hingga detail kecil, buka Solskjaer. Tapi Anda bisa melihat dengan mata Anda bakat dan kualitas apa yang Anda miliki. Kemudian Anda berbicara dengan rekan satu tim yang mungkin bermain dengan mereka di tim nasional. Jadi jelas Cristiano adalah gol yang mudah bagi saya. Rekomendasinya jelas membuat Bruno Fernandes bergabung dengan United, sambungnya. Solskjaer pernah bermain dengan Ronaldo, jadi Solskjaer tahu tentang Ronaldo. Dia paham karakter kapten timnas Portugal itu. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadi yang terbaik. Setelah bermain dengannya, saya bisa melihat keinginan Cristiano sejak awal. Sesekali kami perlu membimbing Ronaldo, tetapi dia selalu ingin menjadi yang terbaik di dunia dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menghalangi dia dan targetnya. Itu menunjukkan banyak hal tentang mentalitasnya yang keras.
Ronaldo adalah yang terbaik yang pernah bermain dengan saya, kata Solskjaer. Dulu diejek back social distancing, Harry Maguire terbukti paling jago duel udara di Liga Inggris. Back Manchester United Harry Maguire pernah menjadi bahan olok-olok fans ketika tim Setan Merah bermain imbang kontra Tottenham Hotspur pada Liga Inggris musim lalu. Berstatus back termahal dunia, Maguire melakukan kesalahan yang berujung gol tim tuan rumah. Ia bergerak lambat saat pemain Spurs, Steven Bergwijn, membawa bola. Fans meledek Maguire dengan menyebutnya menjalankan social distancing dan PSBB karena terlalu jauh ketika mengawal lawan. Setelah mendapat kritik, Maguire menunjukkan permainan apik ketika MU menghadapi Everton dan menang 3-1 di Goodison Park. Dilansir dari situs resmi MU, Maguire adalah pemain yang paling sukses dalam memenangkan duel udara, bahkan ketika melawan pemain yang posturnya lebih tinggi. Maguire telah memenangkan 30 duel udara di Liga Inggris 2020-2021. Ia mendapat 88,2%, sama dengan bek tengah Chelsea Kurt Zouma. Pada musim 2019-2020, angkanya mencapai 193, 100 lebih banyak dari musim terakhirnya bersama Leicester City. Presentase kemenangan duel udara Maguire saat ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya dan akan sulit untuk mempertahankan tingkat keberhasilan setinggi itu. Maguire mengungkap alasan mengapa dia lebih banyak menyundul bola di Manchester United ketimbang di Leicester City. Saya pikir itu tergantung taktik. Itu membuat tim lain tidak ada pilihan selain benar-benar menendang bola dan menemukan kepalaku. Ketika menghadapi Manchester United, Everton tidak terlalu menekan. Tetapi Maguire menampilkan penampilan yang kukuh sehingga dia memastikan Everton tidak bisa menjebol gawang David De Gea. Dominic Calvert-Lewin yang menurut Ole Gunnar Solskjaer adalah satu di antara penyerang tengah terbaik, tidak berkutik ketika berhadapan dengan Maguire. Maguire juga mengukuhkan diri sebagai jagoan duel udara ketika memupuskan peluang Everton dari sundulan di kotak penalti pada babak kedua. Masih sayang David De Gea, Solskjaer tendang Dean Henderson dari Man United. Ole Gunnar Solskjaer mempertimbangkan kembali meminjamkan Dean Henderson karena merasa David De Gea masih dibutuhkan untuk skuad Manchester United. Dean Henderson kembali pada musim panas lalu setelah menjalani masa pinjaman yang mengesankan bersama Sheffield United. Solskjaer ingin kedatangannya bisa menciptakan persaingan untuk De Gea yang merupakan kiper nomor 1 Setan Merah. Masalahnya David De Gea berhasil mengenyahkan performa buruknya musim lalu. Dia juga masih jadi pilihan utama MU saat ini dengan 9 penampilan di seluruh kompetisi, 7 di Liga Inggris dan 2 di Liga Champions. Situasi ini membuat waktu bermain Dean Henderson jadi terbatas. Henderson baru main 3 kali musim ini, 2 di Piala Liga Inggris dan 1 di Liga Champions untuk Manchester United. Tentu saja menit main ini tidak cukup untuk Henderson yang berambisi menggusur Jordan Pickford sebagai kiper utama timnas Inggris. Dilansir dari ESPN, Henderson kemungkinan akan mencari klub baru pada bursa transfer Januari. Meski hanya berstatus pinjaman, kiper 23 tahun itu butuh jatah bermain reguler demi kesempatan tampil di Euro 2020 bersama timnas. Sejauh ini pihak Man United belum menentukan bakal dipinjamkan kemana nantinya Henderson. Namun kabar ini membuka kesempatan kiper ketiga Sergio Romero kembali ke skuad utama. Sergio Romero pada musim ini tersingkir dari skuad utama besutan Solskjaer setelah namanya tak didaftarkan baik di Liga Inggris maupun Liga Champions.